Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Jelita Sari dengan NIM 211230003 kelas I3L. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fikih Muamalah. Pengadaian. Dalam Islam, pengadaian disebut juga dengan rahan dan merupakan perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam untuk menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas peminjaman. Dalam fikih muamalah ada beberapa unsur dalam praktek gadai, yaitu terdapat 3 macam. Yang pertama ar-rahin, yang kedua al-murtahin, dan yang terakhir al-marhun. Jenis rahan. Yang pertama, rahan pada aset bergerak. Rahan ini melibatkan penggunaan aset sebagai jaminan. Contoh aset bergerak yang dapat dijadikan meliputi jaminan, yaitu yang pertama emas, perhiasan, dan kendaraan. Yang kedua, rahan pada aset tidak bergerak. Rahan pada aset tidak bergerak melibatkan penggunaan aset seperti tanah atau bangunan sebagai jaminan. Dalam transaksi ini, pemilik aset tidak bergerak menggadaikan. Yang ketiga, rahan pada aset finansial. Rahan juga dapat diterapkan pada aset finansial seperti deposito dan surat berharga. Dalam transaksi ini, pemilik aset finansial memberikan aset tersebut sebagai jaminan kepada para pemberi pinjaman. Syarat rahan. Yang pertama, syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Yang kedua, syarat sigat atau lafal. Menurut ulama Hanafiyah, akad rahan tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena syarat akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal dan akadnya sah. Lalu yang ketiga, syarat al-marhun, yaitu merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang, atau utang itu boleh dilunasi dengan barang jaminan tersebut dan utang itu jelas dan tertentu. D. Syarat al-marhun. Mengapa ini penting dibahas? Karena menurut saya pengadaian ini banyak yang akan dibahas tentang materinya agar kita mengetahui apa itu pengadaian dalam Islam. Yaitu terdapat beberapa, yaitu yang pertama fenomena, yang kedua pandangan ulama, dan yang ketiga solusi. Selanjutnya fenomena. Fenomena yang terjadi yaitu menjelang hari raya Idul Fitri, kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan sehingga dilakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu yang jadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan menggadaikan barang. Fenomena itu telah terjadi semenjak masa pemerintahan kolonial. Lembaga pendulisan atau rumah gadai menjadi rujukan masyarakat mendekati momen lebaran tersebut. Pandangan ulama tentang pengadaian. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadai itu dilarang kecuali sudah ada izin dari murtahin. Berbeda dengan mazhab Maliki, mengatakan bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan marhun sekalipun dengan izin, sebab menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya penahanan terhadap marhun. Solusi dalam praktik gadai terdapat 3, yaitu yang pertama penyelesaian sengketa, yaitu jika terjadi terkait gadai, pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan masalah tersebut ke pengadilan syariah untuk mendapatkan penyelesaian yang adil. Misalnya jika ada barang yang gadai yang hilang atau rusak tanpa alasan yang jelas, harus ada mekanisme yang memadai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang kedua, tidak memperbolehkan riba. Dalam praktik pengadaian modern, seringkali muncul sistem gadai yang menyertakan bunga atau biaya tambahan yang berlebihan. Untuk itu, penting untuk memilih lembaga gadai yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengenakan bunga riba pada pinjaman yang diberikan. Dan yang terakhir, jaminan dalam bentuk uang. Dalam beberapa situasi, transaksi gadai bisa juga dilakukan dengan bentuk uang tunai.